Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansyur wahfaz. Wa ayyid nahdatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi syuruti jam'i taqdim. Pasal penjelasan syarat-syarat jamak takdim. Jadi jamak takdim itu artinya mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu sesuai dengan jumlah rakaat sholat tersebut. Misalkan mengumpulkan zuhur dengan asar di waktu zuhur dengan 4 rakaat. Ini jamak. Ada nanti namanya qasar. Qasar itu meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian hukum menjamak. Yang pertama hukum menjamak. Ketika sudah terpenuhinya syarat, maka hukumnya mubah. Yang kedua, hukum mengqasar. Hukum mengqasar ketika sudah terpenuhinya syarat, maka hukumnya sunnah. Kemudian jamak ini terbagi menjadi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu di waktu yang pertama, zuhur dengan asar. Asarnya ditarik di waktu zuhur. Ini jamak takdim. Kemudian jamak takhir mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu di waktu yang kedua. Zuhurnya dilewatkan. Kemudian nanti dia sholat zuhur di waktu asar. Seperti itu. Nah, kemudian kita boleh menjamak tanpa mengqasar. Dan boleh mengqasar tanpa menjamak. Akan tetapi umumnya mereka menjamak plus mengqasar, dan itu juga boleh. Contoh menjamak tanpa mengqasar ketika dia berpergian dengan jarak tidak kurang dari 84 km. Maka sudah masuk waktu sholat zuhur misalkan. Akhirnya dia sholat zuhur, assalamualaikum, langsung sholat asar. Nah, ini jamak tanpa mengqasar dengan 4 rakaat tadi. Kalau mengqasar tanpa menjamak, ketika dia berpergian masuk waktu sholat zuhur, akhirnya dia sholat zuhur 2 rakaat tanpa menarik asar. Ini contoh mengqasar tanpa menjamak. Atau contoh menjamak plus mengqasar, yaitu ketika masuk waktu zuhur misalkan, dia ringkas, dia kurangi rakaat sholat zuhur menjadi 2 rakaat. Assalamualaikum. Kemudian dia lanjutkan asar di waktu zuhur itu dengan 2 rakaat juga. Nah, ini contoh menjamak plus mengqasar. Nah, bagi orang yang sholat jamak itu ada beberapa sebabnya. Yang pertama, yang paling umum adalah sebabnya berpergian atau safar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebabnya sebab hujan. Jamak sebab hujan. Yang ketiga, sebabnya sebab sakit. Tidak ada di kitab ini, tapi ada di kitab penjelasannya yang lebih panjang. Di kitab-kitab yang lebih panjang kami tambahkan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jamak takdim. Jamak dengan sebab berpergian. Syurutu jam'i takdim arba'atun. Syarat jamak takdim itu ada 4. Di sini ada 4. Kami tambahkan. Sebelum kita baca teksnya, kami tambahkan sedikit syaratnya. Yang pertama, syaratnya adalah baru boleh menjamak ketika tujuannya, jarak safarnya, jarak berpergian tujuannya tidak kurang dari 84 km atau lebih. Kalau kurang, maka tidak sah menjamak, belum boleh menjamak. Yang kedua, sudah melewati batas baldah, batas kampungnya, baru dia boleh menjamak. Jadi kalau belum melewati batas kampungnya, belum boleh menjamak. Lalu pertanyaannya, batas kampung itu seukuran mana? Ya kan? Maka batas kampung itu 3 syaratnya dikatakan baldah. Yang pertama,
adanya pasar. Di situ di tempatnya dia ada pasar. Yang kedua, adanya hakim. Atau sekarang itu misalkan KUA. Yang ketiga, adanya keamanan, polisi. Ketika tiga ini sudah ada di suatu kampung, maka itu bisa dikatakan baldah. Kalau kita lihat di Indonesia ini, tiga ini baru terpenuhi dalam lingkup, biasanya lingkup kecamatan. Kalau lingkup desa, biasanya desa nggak punya polisi atau nggak punya hakim. Tapi di kecamatan rata-rata sudah ada tiga ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa yang dinamakan baldah untuk dia boleh menjamak ketika dia sudah keluar dari batas kecamatannya. Nah, jadi menjamak itu tidak harus menjamak ketika sudah sampai jarak 84 km. Jadi yang penting tujuannya itu sudah jelas bahwa tujuan saya berpergian ini adalah dengan jarak 84 km atau lebih. Walaupun belum sampai perjalanan 84 km, asalkan sudah keluar dari batas kampungnya atau kecamatannya, sudah masuk waktu sholat, maka di saat itu dia sudah boleh menjamak. Ini syarat yang kedua, yaitu sudah melewati batas kampungnya. Yang ketiga, berpergian bukan dalam tujuan maksiat. Kalau dalam tujuan maksiat tidak boleh. Jadi menjamak itu ketika kita berpergian dalam hal mubah, misalkan bersilaturahmi ke tempat keluarga yang jauh di sana, atau pergi berdakwah dan lain sebagainya. Nah, itu boleh kita menjamak dengan sebab berpergian yang seperti itu. Kalau berpergian maksiat tidak boleh menjamak. Kemudian kita baca teksnya, syarat yang selanjutnya yang ada di teks ini, al-bada'atu bil ula. Syarat jamak takdim itu yang pertama adalah memulai dengan sholat yang pertama. Zuhur dulu, baru asar. Tidak boleh dibalik. Asar dulu, baru zuhur. Seperti itu. Wa niyatul jam'i fiha. Yang kedua, berniat menjamak di dalam sholat yang pertama. Dan niat menjamak ini terbentang mulai saat dia takbir sampai sebelum salam. Jadi artinya tidak harus dia berniat jamak takdim itu ketika takbir. Usolli fardhu zuhri jam'an, tidak harus seperti itu. Artinya boleh di awal-awal dia sholat zuhur dengan niat biasa. Kemudian nanti di tengah-tengah sholat baru dapat 2 rakaat mungkin, asalkan sebelum salam. Dia mengatakan, boleh pakai bahasa Indonesia juga. Saya niat menjamak asal saya tarik ke zuhur, misalkan. Itu sudah sah. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah salam, belum sempat berniat, maka itu sudah tidak sah lagi menjamak takdim saat itu. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wal mualatu bainahuma. Harus mualat, berkesinambungan di antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Tidak boleh jeda terlalu lama. Nah, ukuran jeda terlalu lama itu adalah dengan jarak tempo orang sholat 2 rakaat yang ringan. Kalau lebih dari itu, maka sudah terputus mualatnya, sudah terputus jedanya. Jadi nggak boleh dia sholat zuhur, kemudian nunggu berapa lama, lebih dari jarak tempo orang sholat 2 rakaat, kemudian dia sholat asar. Sudah putus mualat seperti itu. Maka harus mualat. Yang keempat, wadawamul uzri. Masih tetapnya uzur. Jadi ketika dia sholat yang pertama, jangan sampai sudah sampai di tujuannya, maka batal. Tidak boleh lagi dia menjamak ketika sudah sampai di tujuan. Nah, ini jamak takdim. Jamak takdim. Kemudian jamak dengan sebab hujan. Jamak dengan sebab hujan ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama syaratnya harus terpenuhi yang 4 ini dulu ya. Yang tadi yang ada dalam jamak takdim ini. Terpenuhi ini dulu. Kemudian tambahannya adalah hujannya masih ada di saat
salam sholat yang pertama dan takbir sholat yang kedua. Kalau hujannya sempat berhenti, misalkan dia sholat zuhur, kemudian hujan, baru dapat 2 rakaat hujan, akhirnya dia niat menjamak. Assalamualaikum, assalamualaikum, hujannya berhenti, maka sudah tidak boleh lagi menjamak, batal dia menjamak takdimnya. Tapi kalau misalkan hujannya masih ada di dalam sholat pertama, sholat zuhurnya assalamualaikum, assalamualaikum, hujan tadi, kemudian setelah salam masih hujan, kemudian dia takbir untuk sholat asar di waktu zuhur itu, dan hujan masih ada, maka ini sah. Yang selanjutnya, tambahan dalam jamak, syarat jamak dengan sebab hujan ini adalah dilakukan berjamaah di masjid. Tidak ada sholat jamak sebab hujan dilakukan di rumah. Bukan berarti setiap hujan boleh menjamak. Artinya ketika berjamaah di masjid dan dilakukan secara berjamaah dengan imam. Nah, ini jamak takdim. Kemudian juga syaratnya jamak takdim dengan sebab hujan ini hanya ada jamak takdim. Tidak ada jamak takhir dengan sebab hujan. Cuma jamak takdim saja. Kemudian yang ketiga, jamak dengan sebab sakit. Jadi orang sakit, kemudahan dalam syariat Islam, bahwa Islam ini juga berkasih sayang kepada orang yang sakit, agar mereka mudah dalam menjalankan ibadah sholat ini, sehingga tidak meninggalkannya. Mereka juga harus tahu ilmunya, yaitu mereka boleh menjamak sholat. Pertanyaannya, ukuran sakit yang bagaimana yang baru boleh dikatakan baru boleh menjamak sholat? Ukurannya adalah sakit yang memberatkan untuk melakukan sholat dan sebab-sebab sholat dan penyempurna sholat. Misalkan dia pergi berwudu kesulitan, pergi ke kamar mandi, mau menutup auratnya sudah kesulitan, repot, perlu bantuan misalkan, harus hati-hati, takut jatuh, dan lain sebagainya. Maka di saat sakit yang seperti itu memberatkan dia, maka dia boleh menjamak sholat. Tapi hanya menjamak. Kalau mengqosor tidak boleh, karena mengqosor itu khusus bagi orang yang berpergian. Boleh orang yang sakit menjamak takdim atau menjamak takhir. Cukup dia berwudu sekali, kemudian sholat zuhur plus asar atau sholat maghrib plus isya. 3 kali ya dia sholat dalam sehari. Zuhur digabung dengan asar, kemudian maghrib digabung dengan isya, kemudian subuh. 3 kali. Ini keringanan bagi orang yang sakit. Nah, ini jamak takdim. Kemudian selanjutnya faslun fi syuruti jam'it takhir. Sekarang syarat-syarat jamak takhir. Jamak takhir sudah tadi, mengumpulkan 2 sholat di waktu yang kedua. Syurutu jam'it takhir isnani. Ada 2 syarat jamak takhir. Yang pertama, niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Dia niat mengakhirkan sholat di waktu sholat yang pertama. Jadi niatnya itu di waktu sholat yang pertama, bukan di waktu sholat. Belum sholat ini. Misalkan dia berpergian dalam kendaraan, tidak memungkinkan dia sholat, akhirnya seolah-olah dia lapor sama Allah, ya Allah, saya tidak bisa sholat sekarang, nanti saya sholat, saya akhirkan zuhur ini ke asar, atau saya akhirkan maghrib ini ke isya. Yang penting terlintas dalam hatinya seperti itu, maka sudah sah. Artinya dia sudah berniat jamak takhir. Nah, kemudian dan masih tersisa dari waktu sholat yang pertama, masih tersisa, jangan sampai mepet. Dia berniat jangan sampai mepet seukuran sholat, seukuran waktu sholat, tempo sholat. Jadi jangan sampai sudah mau habis waktu zuhur, baru dia berniat
mengakhirkan waktu zuhur dengan ukuran temponya waktu sholat zuhur itu, seperti itu. Jadi kalau dia misalkan sholat zuhur 5 menit yang 4 rakaat itu, jangan sampai dia berniat 4 menit lagi baru masuk waktu asar. Itu artinya. Ini maksudnya ini ya. Nah itu. Kemudian wadawamul udri ila tamamit tsaniyah. Syaratnya juga jamak takhir ini adalah masih adanya uzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Kalau uzurnya sudah tidak ada, misalkan dia sudah sampai rumah, maka batal jamaknya, jamak takhirnya. Nah, catatannya begini. Misalkan contohnya, seseorang berpergian jauh, sudah memenuhi syarat menjamak. Akhirnya dia berpergian di waktu jam 5 sore. Jam 5 sore setelah asar, dia berangkat. Kemudian di suatu tempat sudah masuk waktu maghrib. Tapi dia tidak memungkinkan sholat maghrib di saat itu. Akhirnya dia menjamak, takhir. Dia lapor sama Allah, saya tidak bisa sholat maghrib sekarang, saya jamak takhir, saya nanti kerjakan maghrib ini di waktu isya. Akhirnya betul, dia menjamak takhir. Tahu-taunya sampai di rumah jam 12 malam. Nah, di waktu jam 12 itu kan masih waktu isya. Dan uzurnya sudah berhenti. Dia sudah sampai rumah, tadinya tidak ada lagi uzur berpergiannya. Berarti di saat itu batallah jamak takhir yang dilakukan karena sudah sampai pada tujuannya. Pertanyaannya, lalu bagaimana sholat maghrib yang sudah tidak dilakukan tadi dan dia niat menjamak itu? Nah, di sini para ulama mengatakan sholatnya tadi itu diqodok. Catatannya qodok di sini bila itsmin. Qodok di sini tanpa dosa. Kenapa? Karena tadi dia ada uzur ketika meninggalkan sholat itu. Nah, ini catatannya. Jadi jangan sampai merasa berdosa karena meninggalkan sholat maghrib. Dan dia sudah niat tadi, niat menjamak takhir. Nah, jadi ini kemudahan, jangan sampai dipersulit dan jangan sampai merasa dosa. Kalau memang kesulitan, ya sudah, niat menjamak takhir. Dia niatkan jamak takhir di waktu maghrib tadi. Kemudian nanti dikodok. Karena waktu isya panjang kan, dan tidak perlu merasa berdosa. Seperti itu. Inilah penjelasan syarat jamak takdim dan jamak takhir. Mungkin jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.